مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Adapun perbuatan sebagian orang, Pak, setelah sholat langsung doa, ini nggak ada riwayatnya, Pak. Nggak ada contohnya dari Nabi. Jadi kalau habis sholat zikir dulu, setelah zikir baru berdoa, silahkan. Ya, itu pun sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan mengangkat tangan setelah berdoa setelah sholat tersebut. Adapun di waktu-waktu lain silahkan. Apa benar berdoa setelah sholat itu tidak sesuai sunnah Nabi SAW? Karena katanya cukup dengan zikir aja habis sholat itu. Tidak ada itu tuntunan berdoa setelah sholat. Apa benar? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Mengenai hal ini, sebenarnya kita temukan beberapa penjelasan ulama salaf. Di antaranya penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 3 halaman 484. Beliau menyebutkan begini, ittafaqa Syafi'i wal ashab wa ghairuhum rahimahumullah ala annahu yustahab dzikrullahi ta'ala ba'da salam, bahwa telah sepakat Imam Syafi'i wal ashab dan para ulama Syafi'iyah wa ghairuhum dan ulama yang lainnya, tidak hanya mazhab Syafi'i tapi seluruh ulama itu sepakat bahwa dianjurkan zikrullah ba'da salam, berzikir kepada Allah setelah salam, yaitu setelah sholat. Dan itu dianjurkan bagi imam, bagi makmum, bagi munfarid, kemudian bagi laki-laki dan perempuan, musafir atau tidak musafir, semuanya disunahkan zikir. Wa yustahabu ayyad'uwa aidan ba'da salam bil ittifaq. Bahkan selain zikiran juga disunahkan berdoa setelah salam. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Wa ja'at fi hadhil mawadi ahadits katsirah. Dan banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang zikir habis salat dan berdoa habis salat. Semuanya ada. Apa dalilnya tentang berdoa setelah sholat itu? Kalau sampai ada yang mengatakan tidak sesuai sunnah Nabi, kita katakan bahwa berdoa itu justru sesuai sunnah Nabi. Setelah sholat itu ada anjurannya. Kita lihat dalam sebuah hadis yang dinilai hasan, derajat hadis hasan itu boleh diamalkan karena ada sahih, ada hasan, dua-duanya ini boleh diamalkan, bahwa riwayat dari Imam Tirmidzi ini dari sahabat Abu Umamah. Apa bunyi hadisnya? An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayy du'a asma. Nabi itu pernah ditanya, kata sahabat Abu Umamah, ayu doa asma. Nabi, doa apa sih yang paling didengar, yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu bahasa kita. Kemudian Nabi mengatakan qala jauful laili al-akhir wa duburus salawatil maktubat. Berdoa yang paling didengar atau yang dimakbul atau dikabulkan oleh Allah itu adalah berdoa di pertengahan atau di sepertiga malam yang akhir. Jauful lail al-akhir, sepertiga malam yang akhir. Wa duburus salawatil maktubat, dan setiap penghujung salat fardu atau salat wajib. Perhatikan kalimat hadis ini. Wa dubura as-salawatil maktubat, yaitu penghujung salat fardu, salat 5 waktu. Ini dalil bahwa berdoa setelah sholat fardu itu adalah sunnah dan dianjurkan oleh Nabi, dan itu doa yang paling makbul, paling asma, kata beliau, paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena menggunakan kalimat dubur, yaitu penghujung sholat. Kalau ada yang mengatakan ini kan hadis duburus sholawat ini maksudnya penghujung sholat sebelum salam, kita jawab, di hadis yang lain, Nabi menganjurkan kita membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu juga pakai redaksi duburus sholawat juga. Tidak mungkin kita membaca tasbih 33 kali itu sebelum salam. Tidak pas itu. Makanya yang benar adalah kalimat duburus sholawat ini maknanya adalah setelah salam. Karena di hadis yang lain Nabi juga menggunakan kalimat duburus sholawat, membaca tasbih takbir tahmid 33 kali, itu artinya setelah salam. Tidak ada orang ketika sholat sebelum salam baca tasbih 33 kali atau takbir 33 kali. Tidak ada. Pasti setelah salam. Makanya ini berarti anjuran berdoa setelah salam. Bahkan kalau masih tidak percaya juga, ada hadis riwayat dari Imam An-Nasai dan Imam Abu Daud.
dengan sanad yang sahih bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adz inni la uhibbuk usika ya Mu'adz la tad'una dubra kulli shalah taqul. Mu'adz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la uhibbuk, saya ini mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat kepadamu wahai Mu'adz bin Jabal, setiap habis salat jangan tinggalkan kamu ucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu dan untuk selalu bisa bersyukur kepadamu dan agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dengan hadis yang sahih. Dan beliau mengatakan la tada'hunna dubura kulli shalah, jangan tinggalkan setiap habis sholat. Kalimatnya juga pakai dubur. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa kalimat dubura kulli shalah itu maksudnya adalah setelah salam. Inilah dalil-dalil sahih yang menunjukkan bahwa berdoa setelah sholat itu adalah sesuai sunnah Nabi SAW. Tidak hanya berzikir saja, tapi kita juga harus berdoa setelah sholat. Maka anggapan sebagian golongan yang mengatakan habis sholat itu cukup dengan berzikir saja, tidak perlu berdoa, justru ini mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena apa? Karena sesuai sunnah Nabi itu adalah berzikir dan juga berdoa setelah salam. Inilah penjelasan para ulama salaf kita. Wallahu a'lam. Adapun perbuatan sebagian orang, Pak, setelah sholat langsung doa, ini nggak ada riwayatnya, Pak. Nggak ada contohnya dari Nabi. Ya Allah, ya Rabb, ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini.